Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan tema kultum dari muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa hati diawasi oleh Allah. Kalau dalam bahasa Arab yang tertulis dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali adalah mulahadzatur raqib wansiraful hammi ilaih, yakni perhatian Allah yang maha mengawasi dan mengarahkan tujuan kepada Allah. Kemudian dari perasaan kita diawasi oleh Allah, maka yuthmiruha naw'un minal ma'rifah, akan membuahkan satu bentuk pengetahuan. Merasa ketika kita diawasi oleh Allah nanti akan ada buahnya dalam hati, yakni ma'rifat, mengenal Allah. Contohnya adalah dulu dai sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu di kampung saya itu kalau mau berbuka puasa di setel itu di bawah masjid. Kemudian diceritakanlah tentang masalah muraqabah. Ada seorang ulama guru besar mempunyai beberapa santri atau murid, kemudian dites, nanti kalau dikasih tuh ayam satu-satu Mas Toto, 3 ini ceritanya atau lebih lah, pokoknya kalau nggak ada yang melihat langsung eksekusi, potong gitu. Nah, semuanya berangkat. Ternyata yang satu setelah selesai melaksanakan titah sang guru, masing-masing kembali. Semuanya itu ditanya, gimana si Rudi misalnya, sudah saya laksanakan guru, ketika nggak ada orang saya langsung eksekusi, sembelih. Nah, kemudian yang satu demikian, udah di pinggir laut nggak ada orang yang lihat, eksekusi. Di dalam di atas gunung nggak ada orang yang lihat, eksekusi. Nah, giliran terakhir si Ahmad misalnya nih, kenapa wahai Ahmad ayammu belum engkau potong, padahal perintahnya adalah ketika tidak ada yang melihat silahkan langsung eksekusi. Wahai guru, aku sudah masuk ke dalam gua, kemudian aku berangkat lagi di atas puncak gunung, di tepi laut, di dalam hutan, tapi aku tetap merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika hati itu merasa diawasi oleh Allah, yang lahir di hati itu adalah makrifat. Makrifat itu mengenal bahwa Allah senantiasa hadir. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga nggak punya ruang, nggak punya kesempatan untuk dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah pelajaran kisah tentang apabila orang itu merasa diawasi oleh Allah, setiap tindak tanduknya itu akan terjaga alias terkontrol. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan lebih lanjut, buah daripada akidah itu adalah akidah yang baik membuahkan ibadah yang baik. Ibadah yang baik akan membuahkan, menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah spontanitas, nggak perlu dipaksa. Jadi tanda-tanda kalau kita ingin mengetahui apakah akhlak kita baik atau enggak, ukur tingkat spontanitasnya. Contoh, kalau kita misalnya kepleset, lisan kita itu refleks mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rojiun atau perkataan yang lain. Ini kadang ada, mohon maaf nih, biasanya perempuan, ibu-ibu kalau kepleset, kaget, spontanitasnya bukan zikrullah, akan tetapi kata-kata yang enggak pantas untuk didengar. Copot, mending itu masih. Kadang-kadang kata yang jorok kan kayak gitu. Kenapa Kang Sihun senyum-senyum? Berarti apalagi kalau beli sayur itu udah latah digodain lagi, ya kan? Akhirnya muncul tuh kata-kata. Nah, itu adalah buah dari apa yang tertanam dalam hati, kebiasaan akhirnya muncul, spontanitas. Akhlaknya enggak baik. Nah, ketika kita merasa hati kita diawasi oleh Allah, itu saya bersyukur lah.
apa namanya, bukan berarti saya baik udah top, oh masih jauh lah. Saya pernah ya beberapa kali lah motor saya hampir jatuh, terus ada orang papasan dengan saya terus jatuh. Lisan ini refleks mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis itu saya merenung, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku refleks untuk menzikirkan apa-apa yang Engkau perintahkan. Kalau yang refleks itu nggak benar Mas Toto, padahal apa yang terucap itu akan kita bawa besok. Nah, kita akan ingin akhir perkataan kita ketika menghadap Allah adalah husnul khotimah. Di antara husnul khotimah itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalimat-kalimat thayyibah memuji Allah. Itu kata para ulama, kullu kalimatin tadullu ala tauhid husnul khotimah. Setiap perkataan yang menunjukkan kepada Allah itu adalah tanda husnul khotimah. Nah, itu harus dibiasakan, ditanam dulu. Nggak mungkin ada buah kalau nggak ada biji yang ditanam. Nah, tanamannya apa? Kita menanam bahwa segala aktivitas kita, gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Kalau udah diawasi oleh Allah, nanti buahnya juga akan cakep. Ya Pak Pria, mudah-mudahan kita senantiasa hati kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah, sehingga akhlak kita menjadi baik, yang pada gilirannya adalah ketika menghadap Allah dalam keadaan baik lahirnya, baik batinnya, husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.